Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat pagi anak-anak. Kita berjumpa lagi dengan materi Al-Quran Hadis. Pada hari ini kita akan mengulas lagi tentang surat Al-Fatihah. Kita mengulang lagi ya. Sebelum Pak Hajir menjelaskan tentang pelajaran Al-Quran Hadis ini, terlebih dahulu anak-anak kita berdoa dulu, bermunajat dulu kepada Allah agar senantiasa kita dapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdoa dulu nggih. Tirukan Pak Hajir. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sya'ullahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anakku, silakan dilanjutkan, yaitu dengan membaca ayat-ayat atau pembiasaan setiap hari ya, yaitu dimulai dari surat apa kemarin untuk kelas 3 masih hafal? Untuk anak-anak kelas 3 itu mulai surat Al-Bayyinah ya. Silakan dibaca bersama ibu guru, itu bersama ayah atau bunda ya, atau bisa membuka kembali di video Pak Hajir yang minggu yang lalu itu masih ada. Silakan dibuka lagi untuk surat Al-Bayyinah, bisa ditirukan di situ ya. Surat Al-Bayyinah, kemudian dilanjut dengan surat Al-Qadar, kemudian dilanjut dengan surat Al-Alaq, kemudian surat At-Tin, surat Al-Insyirah, surat Ad-Duha ya. Itu silakan dibaca setiap hari sebelum kalian memulai pelajaran, memulai aktivitas belajar. Mudah-mudahan dengan Al-Quran seperti itu kita setiap hari akan disinari ya, disinari oleh Al-Quran. Setelah membaca Al-Quran, kalian bisa lanjut dengan Asmaul Husna ya. Asmaul Husna, kemudian doa raditu billah, raditu billahi robba itu ya, dilanjut itu sampai selesai. Kalau sudah selesai, silakan kembali lagi, silakan dibuka buku pedomannya, yaitu halaman 3 surat Al-Fatihah. Kemarin anak-anak Pak Hajir sudah memerintahkan atau memberikan tugas kepada kalian, yaitu untuk menghafal surat Al-Fatihah. Alhamdulillah, kemarin saya lihat meskipun tidak semuanya mengirimkan, alhamdulillah yang mengirimkan sudah bagus. Tapi perlu anak-anak diperhatikan lagi ketika membaca surat Al-Fatihah,
banyak sekali masih terdapat kesalahan, yaitu pada Bismillahirrohmanirrohim. Nah, ini ketika bersama-sama anak-anak saya ingatkan lagi, sering membacanya Bismillahirrohmanirrohim. Nah, ini yang salah, yang anak-anak harus konsentrasi, harus diperhatikan, yaitu adalah Bismillahirrohmanirrohim, pakai H bukan pakai H. Itu ya. Dibuka halaman 4 sekarang, yaitu kandungan dari surat Al-Fatihah. Saya baca dulu dari halaman 3 sambil disimak bukunya. Surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah adalah surat yang paling sering dibaca kaum muslimin di setiap hari dalam surat Al-Fatihah. Kenapa paling sering? Karena surat Al-Fatihah ini setidak-tidaknya anak-anak kalau sholat 5 waktu itu sudah membaca surat Al-Fatihah sebanyak 17 kali. Ada sebuah keterangan bahwasanya kalau sholat tidak membaca surat Al-Fatihah itu adalah sholatnya tidak sah. Makanya anak-anak harus hafal, wajib ini hafal surat Al-Fatihah. Ya, wajib. Dalam sehari semalam kaum muslimin membaca surat Al-Fatihah paling sedikit 17 kali. 2 kali dalam sholat subuh, 3 kali dalam sholat maghrib, 4 kali dalam sholat duhur, 4 kali sholat asar, dan 4 kali sholat isya. Nah, anak-anak kalau sudah sholatnya jangkep 5 waktu, ya, duhur, asar, maghrib, isya, subuh, insya Allah anak-anak pasti sudah hafal dengan surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah diturunkan di kota Mekah dan termasuk golongan surat Makkiyah. Ya, jadi kalian harus hafal. Yang nama surat Al-Fatihah itu adalah surat Makkiyah, diturunkan di kota Mekah. Surat Al-Fatihah disebut juga sebagai Ummul Quran. Nah, kemarin Pak Jir sudah terangkan, yaitu sebagai apa Ummul Quran. Ummul Quran itu adalah induk kitab. Nah, dan juga Sab'ul Masani. Nah, ini Sab'ul Masani. Apa Sab'ul Masani itu? Sab'ul Masani adalah 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. 7 ayat ini baca berulang-ulang. Dalam acara apa saja pembukaan kate ngaji ya mesti Fatihah dhisik ya. Sekarang Pak Ajar baca lagi surat Al-Fatihah, kalian dengarkan, bisa juga ditirukan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Artinya, ayat yang pertama dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Jadi Bismillahirrahmanirrahim itu dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Jadi Gusti Allah itu Maha Pemurah ya penyayang. Jadi semua makhluk itu dikasih Allah sebuah rizki. Makan, minum. Allah tidak peduli.
makhluknya ini bagaimana? Makhluknya ini Islam atau non-Islam, ya, atau kafir, atau non-Muslim, masih dikasih. Karena apa? Karena Allah adalah Maha Pemurah. Hewan, tumbuh-tumbuhan juga dikasih. Ini Allah itu Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Tapi ketika Maha Penyayang, ya, Ar-Rahim, ini beda. Ar-Rahimnya Allah itu hanya dikasihkan kepada umat Islam. Kapan? Nanti ketika ada di alam akhirat, jangan, ya. Sekarang enggak dikasihkan dulu. Nanti Ar-Rahim ini yang membedakan antara umat Islam dengan umat non-Muslim. Ayat yang kedua yaitu Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jadi ketika kita memuji, kita memuji segala sesuatu. Memuji itu apa? Memuji itu ngelem, ya, bahasa Jawa ini ngelem. Jadi ketika kalian memuji, itu hanya Allah saja yang boleh dipuji. Alhamdulillah, segala puji. Jadi pujian kabeh sing api-api iku hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Makanya hati-hati anak-anak, jangan salah memuji, ya. Kemudian ayat yang ketiga adalah Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim itu artinya Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Nah, ini sama dengan potongan dari ayat yang pertama, ya. Ayat yang keempat yaitu Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Jadi nanti manusia itu akan dikumpulkan, dilompok nolak wis mari mati ku ngelompok ya. Dilompok anak-anak. Jadi ingat. Jadi kita hidup di dunia ini hanya sementara. Ada yang bilang urip nek donya iku hanya diluk, koyo dene wong mampir ngombe. Semisal anak-anak mari perjalanan ngolak lah, ngombe. Lah ngombe itu berapa menit sih? Ya itu ibarat manusia itu hidup di dunia, urip nek diluk lah, urip sing diluk ngeniku. Ayo anak-anak dibuat hidup untuk melakukan kebaikan. Urip sing apik-apik tok ae, sing elek-elek ditinggal. Karena apa? Karena nanti ada yang namanya hari pembalasan. Nah, Gusti Allah itu menguasai dengan hari pembalasan. Hari pembalasan itu piye sih Pak Ajir? Hari pembalasan jange lek nang donyane apik ya dibales apik. Lek nang donyane elek ya dibales elek. Lah yang menentukan apik dan elek itu siapa? Ya Gusti Allah, ya, bukan manusia. Kalau kita kadang nguasi wong kok apik, guru mesti wong kok apik. Nguasi wong kok elek, guru mesti wong iku elek. Nah, tapi lek Gusti Allah sing nguasi, Gusti Allah yang menentukan, pasti mengerti. Pasti paham Allah. Kemudian lanjutnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada engkaulah kami meminta pertolongan. Nah, ini ayat ini menjelaskan
kita itu menyembahnya itu hanya kepada Allah. Jangan sekali-kali kita mempunyai niat ingin menyembah selain Allah, menyembah wong. Awakmu tak sembah, awakmu pinter. Awakmu tak sembah karena awakmu gelem ngewangi aku. Awakmu tak sembah karena jangan, berbahaya sekali ini. Ini bisa menghancurkan iman kita, membuat hilang iman kita. Bahaya ini. Dan hanya kepada engkaulah kami meminta pertolongan. Jadi kalau kita meminta pertolongan sesuai dengan ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu meminta pertolongannya kepada Allah. Loh Pak, kadang awake dhewe ku ditolong uwong ya Pak. Iya betul, kadang sing nolong iku ya menungso. Tetapi manusia itu tidak berdaya, itu adalah pertolongan dari Allah, dan Allah itu menyuruh orang itu untuk menolong kita. Sejatinya hanyalah Allah yang nolong. Makanya awake dhewe lek berterima kasih kepada orang, ojo nang ngono wong tok. Tetapi kita itu juga harus berterima kasih kepada Allah. Ya piye? Yaitu dengan apa? Alhamdulillah. Membaca alhamdulillah itu padha karo berterima kasih kepada Allah. Alhamdulillah. Ya. Sampeyan dikek wong duit, mlaku-mlaku, "Le golek duit, Le." Nah, sampeyan aja berterima kasih kepada orang itu saja, ya. Nah, oleh Gusti Allah juga. Ya. Kita lanjut, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Nah, ini ihdinas siratal mustaqim. Jadi kita itu meminta pertolongan kepada Allah. Dengan cara apa meminta pertolongannya? Agar kita itu ditunjukkan jalan yang lurus. Jalan sing lurus ku piye? Apa jalan iku gak menggok-menggok seperti itu? Loh ya bukan seperti itu. Maksudnya jalan sing lurus iku jalan sing apik. Jalan sing apik. Biar apa? Biar kita itu tidak tergoda oleh hawa nafsu, tidak tergoda oleh setan anak-anak. Karena setan dan hawa nafsu ini sudah menjadi satu. Terkadang yo gak setan tok sing nggodha. Ya. Terkadang yo manusia juga. Nah. Makanya kita itu harus meminta pertolongan kepada Allah agar ditunjukkan jalan yang lurus yang api. Lek wae salat ayo ndang salat. Kalau kita sudah sholat kita baik, insya Allah laku kita, kebiasaan kita pasti baik. Itu kuncinya. Jadi kalau sholatnya wis apik, mesti apik kabeh. Tapi lek elek berarti sholatnya belum baik. Ayo ditingkatkan sholatnya. Sing sholatnya kurang jangkep, dijangkepi. Sing sholatnya wis jangkep, ayo dibagusi lagi bacaan-bacaane, ya. Kita lanjut, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan yang mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan yang mereka sesat. Jadi pertolongannya Allah itu meminta tunjukilah jalan yang lurus itu adalah ojo sampai kita iku mengikuti jalan sing sesat. Sing sesat iku piye? Percaya nanggone apa? Kekuatan. Contoh, ana wit gede iku wit iku ana demite, iku sing nguasai daerah. Oh, jangan percaya. Duwe keris, wah aku lek nyek duwe keris iki, ya nyekel keris, wah aku lek duwe keris iki sakti aku, gak makan di bacok, wah itu jangan, itu berbahaya juga. Nah, seperti itu bisa menghilangkan apa? Menghilangkan iman. Percaya seperti itu. Semua itu
Tidak ada kekuatan apa-apa. Yang ada itu hanyalah Allah. Ya. Makanya percayane namanya Gusti Allah, aja percaya keris, percaya ake, ayo. Ya, dulu pernah rame-rame ini ake. Oh, jangan percaya. Itu hanyalah apa? Hanya sebuah hiasan saja. Boleh percaya nih hanya sebuah hiasan atau mainan, ya. Gak boleh dipercayai bahwasanya itu mempunyai kekuatan sing sakti mandraguna. Oh, jangan ya. Jangan sekali-kali. Itu adalah arti dari surat Al-Fatihah. Sekarang kandungan. Apa sih kandungan? Kandungan itu adalah yang tersimpan secara tidak langsung, ya. Tersimpan secara tidak langsung. Itu kandungan. Jadi surat Al-Fatihah itu menyimpan apa saja. Perhatikan ya. Kandungan dari surat Al-Fatihah yang pertama, hendaknya mengawali semua kegiatan dengan membaca bismillah dengan nama Allah. Wis lapo ae rek pokoke sing apik ya, sing apik sampean kawiti bismillah. Kate budal ngaji metu teko omah bismillahirrahmanirrahim. Kate ninan jeding ngoyo metu teko omah sadurunge mlebu bismillahirrahmanirrahim. Aja nang jero jedinge lek bismillah ya. Bismillah ndongone iku no njabane jeding. Ya, ini perlu diperhatikan, ojo ngawur. No jero jeding muni bismillah. Oh, ya enggak boleh. Ya, enggak boleh. Jadi kalimat-kalimat yang bagus itu harus diucapkan juga di tempat yang bagus. Ya. Jadi semua kegiatan yang baik kalian harus awali dengan bismillah. Biar apa? Ya, biar satu mendapatkan pahala, biar mendapat pertolongan Allah, ya, dan lain-lain. Yang kedua, ayat yang kedua sampai ayat keempat. Nah, ayat kedua itu Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Ya. Berisi pujian dan pengagungan Allah. Jadi hanya ayat kedua sampai keempat ini mengagung-agungkan Allah. Ya memang wis gak ono maneh sing diagung-agungno. Menungso iku mek opo? Sugih. Nah, sugih ku gak suwe. Mek dilu. Gak ono selamanya sugih. Dilu. Karena apa? Karena roda dunia ini berputar. Mari sugih terus melarat. Mari melarat terus sugih. Lek ono melarat terus, ya njene wis apes awak. Ya, kok melarat terus. Nah. Makanya ya ayat kedua dan ayat keempat itu apa? Mengagungkan Allah. Jangan sekali-kali kita tuh mengagungkan manusia. Oleh rek mengagungkan manusia. Oh, wong iku pangkate dhuwur diagung-agungno ya aja, gak usah. Enggak boleh ya, enggak boleh anak-anak. Mari kita belajar sing temen, sing sesuai dengan apa? Sesuai dengan tuntunane sing apik. Ya, lek mengagungkan ya mengagungkan Gusti Allah. Pak, mengagungkan manusia boleh. Pokoknya tidak boleh menyamai dengan mengagungkannya dengan Allah itu gak boleh. Ya. Isi kandungan yang nomor 3 adalah ayat yang kelima adalah bentuk keyakinan bahwa hanya Allah lah kita harus menyembah dan meminta pertolongan. Ayat kelima. Jadi lek sampai menyembah minta pertolongan itu nang Gusti Allah. Ingat, lek salam empean dalam kesusahan model apapun ya, diberi kesusahan apapun sing kayak susah itu sapa? Gusti Allah. Lah sing kayak pertolongan sapa? Ya Gusti Allah rek. Ya, ini cocok di sana. Makanya kita tuh kudu eling, kudu iso mbalekno ati, iso mbalekno pikiran. Kabeh iki hanya dari Allah. Sampean gak iso maca, wis belajar tawar mendino wis belajar maca, wis belajar ngaji kok cek gorong iso. Sampean balekno nang nggone Gusti Allah. Mesti Allah kok ngkei apa? Ngkei pertolongan. Asalkan satu, sampean harus berusaha. Ojo sampean gak tahu ngaji, gak tahu belajar maca, kepingin iso maca. Wah, ya rusak lek model ngene iku ya.
rusak ya. Ya belajar ngaji, belajar moco, mesti iso moco. Gak ono ceritane belajar ngaji, belajar moco, gak iso ngaji, yo gak iso moco, ndak ada. Contohnya ini rek. Nah, contohnya sampean mangan ya, kate mangan nuk piring ya. Apakah bisa makanan di piring itu masuk sendiri ke mulut tanpa sampean gerakkan dengan tangan? Masuk iso meneng-meneng piringnya kosong moro-moro tadi warek. Oh ya ndak bisa kan, mesti harus ada usaha. Usahanya apa? Yuk sendok mbuh dipuluk lah. Seperti ini adalah sebuah usaha. Makanya belajar ini mah ya usaha. Ya, sinau juga usaha. Yang nomor 4, ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7 adalah bentuk doa kepada Allah agar selalu ditetapkan di jalan yang lurus, bukan jalan yang dimurkai, yaitu kaum Yahudi, serta bukan jalan orang yang sesat, yaitu kaum Nasrani. Jangan sampai kita itu digolongkan kepada kaum Yahudi dan Nasrani. Makanya kita tuh harus ingat siapa ya, ingat Gusti Allah. Opo wae iku kudu eling Gusti Allah rek. Kudu eling. Sampai melaku kesandung, ya kudu eling Gusti Allah. Semuanya itu pasti ada hikmahnya. Jadi Allah ngekei opo wae mesti ono hikmahnya. Meskipun itu gak enak. Misal sampean dikei coba gak iso maca, gurung iso maca. Bukan gak iso maca, tapi belum bisa membaca. Pasti ada hikmahnya. Pasti ada hikmahnya, sampean cari. Contoh paling kecil aja. Nah ini. Sampean tahu nyamuk. Iya, nyamuk. Ngerti lamuk. Kira-kira sampean lek ndelok lamuk iku ono manfaate apa gak? Ya, pasti gak ono manfaate. Wis lek bengi turu dicokoti, lek mlaku nang kebon ya dikeroyok wis garai gatel kabeh. Iya. Kayak gak manfaatnya. Tapi di balik nyamuk itu banyak sekali manfaatnya. Apa itu? Yaitu dengan adanya pabrik obat nyamuk. Ya, dari pabrik obat nyamuk itu akeh wong sing kerja rek. Lah wong kerja itu bayaran, iso gawe nyekolahno anake. Ya, lah ini gara-gara apa? Gara-gara nyamuk. Cara gak ono nyamuk, yo gak ono pabrik obat nyamuk. Ya. Ini. Makanya semuanya itu pasti ada hikmahnya, tinggal kita mencari, tinggal kita angen-angen hikmahnya opo. Cukup sekian ya keterangan dari Pak Hajir. Kita lanjutkan minggu depan yaitu dengan surat An-Nas. Sebelum kita akhiri, nanti anak-anak untuk absennya masih tetap silahkan kalian berkomentar, ketik nama kalian, kelas di kolom komentar. Nanti di situ siapa yang sudah memperhatikan, siapa yang sudah menyimak video Pak Hajir ini ya. Sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu, mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini mendapatkan ridho, mendapat syafaat, mendapatkan berkah dari Allah. Kita digolongkan oleh Allah golongan yang paling baik di sisi Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekian dari Pak Hajir, selebihnya mohon maaf ya sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.